Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, senang sekali saya dapat menghampiri Bapak Ibu kembali dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan dan kita siap untuk masuk dalam ibadah doa kita bersama dengan seluruh anggota keluarga. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tiada ku ragu lagi. Saya yakin percaya Bapak Ibu dan saya setuju dengan perkataan ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut Yesus. Bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sungguh percaya Tuhan mengizinkan terjadi supaya kehidupan kami boleh semakin disempurnakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berdiam diri sejenak dari segala aktivitas kami. Kami mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima kehadiran kami. Engkau berkenan untuk mendengarkan dan menjawab seluruh doa kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah doa malam hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita akan terus menaikkan pujian kita, Indah Bersamamu. Kesempatan yang sangat indah ketika kita bisa datang dekat dengan Tuhan dan berbicara banyak dengan Tuhan. Hanya dekat Allah. Kau sertai jalanku.
juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hanya ada ketenangan, hanya ada damai sejahtera, dan hanya keindahan yang boleh kita nikmati. Mari Bapak Ibu, kita akan menenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita nanti menaikkan doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta. Saya persilahkan. Shalom saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 12 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini diberikan untuk menanggapi sikap dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang jujur. Ia menyampaikan kebenaran dan juga rencana kehendak Tuhan kepada Raja Zedekia pada zamannya. Ia hidup sekitar 2600 tahun yang lalu. Namun ketika ia menyampaikan firman Tuhan, ada banyak nabi-nabi yang lain yang tidak menyetujui Nabi Yeremia. Nabi-nabi yang lain itu adalah nabi-nabi yang hanya ingin menyenangkan hati raja. Saudara sekalian, jelas Nabi Yeremia mempunyai banyak orang-orang yang bertentangan pendapat dengannya. Namun Nabi Yeremia tetap kepada firman Tuhan yang sudah dipesankan untuk disampaikan kepada Raja Zedekia. Saudara sekalian, akibat dari Nabi Yeremia yang bertentangan terhadap nabi-nabi yang lain yang hanya ingin menyenangkan raja, Nabi Yeremia dibenci oleh banyak orang. Bukan hanya raja yang tidak suka, bukan hanya nabi-nabi yang bertentangan dengan dia yang tidak suka, tetapi juga orang-orang sekampungnya juga tidak suka dengannya, membenci Nabi Yeremia. Oleh karena itu, Nabi Yeremia merasakan adanya satu ketidakadilan, sehingga dia bertanya kepada Tuhan, "Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia?" Ini adalah ungkapan hati Nabi Yeremia karena ia menyaksikan orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang berbuat jahat tapi hidupnya senang. Sedangkan ia yang hidupnya mengikuti Tuhan, hidupnya setia kepada Tuhan, tetapi ia mengalami kesusahan. Ia dibenci oleh banyak orang, ia tidak disukai oleh banyak orang. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita semua bahwa di dalam mengikut Yesus, kita pasti menghadapi banyak tentangan. Kita pasti menghadapi banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Namun marilah kita tetap kepada iman kita, tetap kepada firman Tuhan yang menjaga hati kita untuk boleh tetap setia dan teguh iman kita di hadapannya. Untuk menjadi orang yang tetap setia di hadapan Tuhan di tengah banyak orang yang tidak setia memang tidak mudah. Karena cenderung banyak orang yang mempengaruhi kita untuk juga tidak setia kepada Tuhan. Seperti kalau di lingkungan kita ada banyak orang yang bersikap tidak murah hati, namun mereka tidak bisa mempengaruhi kegigihan hati kita untuk bermurah hati pada orang lain. Kalau di lingkungan kita ada banyak orang yang enggan untuk melayani, namun kita tidak dipengaruhi untuk mengikuti mereka, kita tetap setia, semakin hari semakin giat melayani Tuhan. Kalau ada banyak orang yang tidak suka beribadah, tidak suka belajar firman Tuhan di sekolah minggu, namun itu tidak mempengaruhi kita untuk boleh terus maju di hadapan Tuhan. Sehingga firman ini benarlah yang dikatakan Tuhan untuk menguatkan Yeremia, yang dikatakannya, "Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda?" Untuk maju, kita harus tidak tergoyahkan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Melakukan kebaikan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu adalah kerinduan setiap orang percaya.
Ada suatu kisah, suatu kali ada seorang pria yang melihat ada wanita lanjut usia sedang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Meskipun hari agak gelap, pria itu dapat melihat bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan. Sehingga pria itu menghentikan mobilnya di depan wanita lansia itu dan keluar menghampirinya. Ketika pria itu menghampiri mobil wanita lansia itu, mobil itu masih menyala dan wanita itu masih kelihatan ketakutan. Apakah pria ini akan melukainya? Pria itu kelihatan tidak baik, ia kelihatan miskin dan kelaparan. Sang pria itu dapat melihat bahwa wanita lansia itu kelihatan masih ketakutan dan sementara berdiri di sana kedinginan. Pria itu berkata, "Saya di sini untuk menolong Anda, Nyonya. Masuklah ke dalam mobil supaya Anda merasa hangat. Ngomong-ngomong, nama saya adalah Brian Anderson." Lalu pria itu melihat bahwa mobil itu mengalami ban kempes. Lalu ia segera memasang dongkrak dan mengganti ban mobil itu dengan ban serep. Setelah selesai terlihat badannya kotor dan tangannya terluka. Namun ia merasa senang karena bisa menolong wanita itu. Si wanita itu bertanya berapa yang harus ia bayar sebagai ungkapan terima kasihnya. Berapapun jumlah tidak masalah bagi wanita yang kaya itu. Ia sudah membayangkan semua hal yang mengerikan yang mungkin terjadi seandainya pria itu tidak menolongnya. Saudara sekalian, Brian tidak pernah berpikir untuk mendapatkan bayaran. Ia menolong orang lain tanpa pamrih. Ia sudah mendapatkan banyak pertolongan dari orang lain dan ia juga ingin membalas kebaikan dengan menolong banyak orang lain. Brian mengatakan kepada wanita itu, bila ia ingin membalas kebaikannya, berilah pertolongan pada orang lain seandainya ia melihat ada orang yang memerlukannya. Dan ingatlah saya. Lalu Brian pun menunggu sampai wanita itu menjalankan mobilnya dan berlalu daripadanya. Saudara sekalian, beberapa kilometer dari tempat itu, sang wanita itu pun berhenti ketika melihat sebuah kafe kecil. Ia pun turun dari mobilnya untuk mencari makanan kecil dan sekedar menghangatkan badan sebelum ia pulang. Namun, ketika ia masuk ke dalam kafe itu, terlihat ada seorang wanita yang sedang hamil. Ia adalah seorang pelayan kafe. Dan si pelayan itu mendatangi wanita lansia itu sambil membawakan handuk bersih untuk mengelap rambutnya yang basah. Pelayan itu tersenyum manis, walaupun ia terlihat sangat lelah. Wanita lansia itu melihat si pelayan itu sedang hamil kira-kira ada 8 bulan. Dan ia merasa heran mengapa wanita itu begitu baik kepadanya yang adalah orang asing baginya. Setelah menyelesaikan makannya, sang wanita itu pun membayar dengan uang $100. Lalu sang pelayan itu segera cepat pergi untuk menyiapkan uang kembaliannya. Tetapi ketika ia sampai ke meja sang wanita lansia itu, sang wanita itu sudah tidak ada lagi. Ia heran kemana perginya wanita itu. Tetapi ia melihat di atas meja ada secari kertas tulisan. Dan ketika ia membacanya, sang pelayan itu meneteskan air mata. Tulisan itu berbunyi, "Engkau tidak berhutang apa-apa kepada saya. Saya juga pernah ditolong orang. Seseorang yang telah menolong saya berbuat hal yang sama seperti yang saya lakukan. Jika engkau ingin membalas kebaikan saya, lakukanlah kepada orang lain yang membutuhkan, supaya rantai kebaikan kasih ini tidak berhenti padamu." Lalu sang wanita itu melihat di bawah kertas itu ada 4 lembar uang senilai masing-masing $100. Uang itu sangat bernilai pada saat itu. Sehingga walaupun warung itu masih berantakan, sang pelayan itu memutuskan untuk pulang. Ketika ia pulang, ketika semua rumah sudah beres, ia pun naik ke atas ranjang sambil berpikir, bagaimana wanita yang baik itu tahu akan apa yang ia butuhkan. Sang pelayan itu berpikir bahwa bulan depan ia akan melahirkan sang bayi dan ia sangat sulit untuk mengumpulkan uang yang cukup. Ia tahu suaminya sangat khawatir akan keadaannya dan ketika ia melihat suaminya tertidur, ia pun mencium suaminya sambil berbisik, "Everything is okay. I love you, Brian Anderson." Semuanya baik-baik saja. Aku mencintaimu, Brian Anderson. Saudara sekalian, suaminya ternyata adalah montir
yang sudah menolong sang wanita lansia itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, melaksanakan kehendak Tuhan, kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita yang ingin mengikis iman kita, mengikis segala kebaikan yang sudah pernah kita lakukan selama ini. Saudara sekalian, Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ada banyak di sekeliling kita orang-orang yang baik, yang siap mengeluarkan sesuatu yang baik dari dalam dirinya. Namun, ada banyak juga orang yang menantikan kita menolong mereka untuk juga melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, lakukan semua perbuatan yang baik, semua yang Tuhan ingin kita lakukan, sehingga kita bisa mempengaruhi orang juga untuk melakukan hal yang sama. Bila kita melakukan semua yang baik itu, maka firman Tuhan yang ditujukan kepada Nabi Yeremia akan berbunyi kira-kira demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau tidak merasa lelah, maka engkau pun akan bisa berpacu dengan kuda. Firman Tuhan ini pun berlaku bagi kita bila kita setia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Semakin hari, semakin kita akan menuju semakin sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Demikian renungan hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua, dan saya yakin percaya firman Tuhan ini akan mengakar dalam hati kita, akan bertumbuh di dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah yang boleh dinikmati oleh orang banyak. Dan biarlah dalam kehidupan kita, kita senantiasa menghidupi kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali memuji Tuhan. Bunga bakung yang indah, Tuhan selalu pelihara. Pandemi boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi mari kita yakin percaya Tuhan pelihara kehidupan saya dan saudara lebih dari bunga bakung, lebih dari gunung. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa, mengimani, menyerahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Pokok doa bisa Bapak Ibu melihatnya di tampilan layar saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebelum nanti kita akan menutup ibadah doa kita pada malam hari ini.
dengan pujian Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Pendeta Apung akan menutup ibadah ini dengan doa. Silakan. Di surga kami bersyukur untuk pimpinan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti doa dari kediaman kami masing-masing. Dan biarlah kasih dan pertolongan Tuhan berkenan menyertai kami, dan Tuhan berkenan juga menjawab dan mengabulkan semua permohonan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.